Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa teknik. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah kalkulus. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa tetap dalam kondisi yang semangat untuk kemudian mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Apalagi di masa pandemi ini, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan kita, ya, menjaga kita dari penyakit dan wabah ini. Yang kalau kita lihat secara matematika, ya, kenaikannya mengikuti model eksponensial, artinya terus-menerus bertambah. Oleh karena itu, harus selalu menerapkan 3M ya, dengan masker dan sebagainya, ya, hand sanitizer untuk melengkapi aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu gagasan dalam kalkulus yang seringkali digunakan dalam dunia nyata, ya, yaitu tentang konsep turunan atau diferensial. Yang kemudian ini ada kaitannya tentang definisi dari limit yang menggunakan konsep dari limit itu sendiri. Oke, jika kita bisa melihat gambar-gambar ini, ya, misalnya ada laju percepatan atau kecepatan darah di dalam arteri kita maupun dalam vena, atau kemudian ada laju penyebaran atau kecepatan dari virus, misalnya di sini ada kita virus corona, yang kemudian kita bisa teliti, kita modelkan dalam model matematika, ya, ataupun kecepatan ya sesaat, ataupun kecepatan yang kemudian ada dalam suatu pembalap F1, maka pada hakikatnya semua ini mengikuti konsep dari turunan atau diferensial. Sehingga dalam penelitiannya, ya, kemudian kita bisa melihat bagaimana sih, ya, tentang laju perubahan dari masing-masing model tersebut, ya, dan harapannya nanti kita bisa memprediksi, ya, di suatu titik atau di suatu waktu berapa kemudian kecepatan atau percepatan yang kemudian kita peroleh. Nah, berbicara tentang turunan atau diferensial, ya, maka turunan dari fungsi f, ya, kemudian kita simbolkan biasanya dengan f aksen, ya. Nanti di pertemuan berikutnya atau di sesi berikutnya kita juga akan mengenalkan notasi-notasi yang lain yang kemudian diperkenalkan oleh Leibniz. Nah, di sini kita menggunakan notasi f aksen, ya, yang nilainya pada bilangan x didefinisikan oleh, ya, f aksen x itu sama dengan limit h menuju 0 dari fx plus h dikurangi fx, ya, dibagi h. Maka kita bisa melihat di sini sama saja dengan selisih dari nilai fungsi tersebut, ya, kemudian di titik x, ya, kemudian ketika h-nya itu menghampiri 0 atau semakin dekat kecil selisihnya dengan x, ya, kemudian dibagi dengan h. Untuk semua x dengan limit tersebut syaratnya harus ada. Nah, contoh misalnya di sini Bapak punya satu fungsi linear 12x min 6, ya, kemudian diminta turunannya di x sama dengan 6. Maka kita simbolkan dengan f aksen 6. Maka penyelesaiannya adalah dengan menggunakan definisi dari turunan diferensial, maka kita memiliki f aksen 6 sama dengan limit h menuju 0 dari f6 plus h min f6 per h, ya. Maka dengan manipulasi aljabar, ya, karena kita punya fungsinya 12x min 6, ya, kita ganti x-nya itu dengan pertama 6 plus h, sehingga diperolehlah 12 dikali 6 plus h dikurangi 6, ya. Kemudian untuk yang f6, maka kita punya 12 dikali 6 dikurangi 6, kemudian dibagi h. Maka kemudian setelah kita lakukan penyederhanaan dalam bentuk ini, diperoleh nilai 12h, ya, h per h jadi 1, sehingga nilainya adalah 12. Nah, ini contoh yang sederhana bagaimana kemudian mencari turunan dari suatu fungsi menggunakan definisi dari turunan itu, ya. Contoh yang lain, misalnya kita mencari
suatu turunan dari kurva ya, kurva parabola. Misalkan Bapak punya kurva parabola fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 9. Maka ketika kita mencari turunannya menggunakan definisi dari limit, maka diminta mencari turunan di titik x sama dengan p. Ya, artinya f aksen p. Ya. Maka penyelesaiannya adalah dengan cara yang sama. Kemudian kita menggunakan definisi dari turunan limit h menuju 0 dari f p plus h dikurangi fp dibagi h. Ya. Kemudian kita substitusikan ke fungsi f yang kita miliki sehingga menjadi bentuk seperti ini. Ya. Nah setelah itu kita sederhanakan ya sehingga nanti diperolehlah limit h menuju 0 dari 2ph plus h kuadrat min 8h per h. Ya. Sehingga nanti diperolehlah hasil limitnya yaitu 2p min 8. Nah, Bapak sarankan teman-teman mahasiswa mencoba menyalin ulang apa yang kemudian ada di contoh maupun di latihan ini. Sehingga kemudian teman-teman terbiasa ya menggunakan istilah-istilah matematika atau terbiasa kemudian mengerjakan secara aljabar. Karena dalam matematika ya apalagi di perkuliahan daring seperti ini tentu berlatih adalah hal kunci untuk kemudian terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di kalkulus. Kemudian tafsiran lain dari turunan adalah sebagai kemiringan dari garis singgung ya. Atau bisa juga disebut sebagai gradien ya. Misal garis singgung pada y sama dengan fx di titik a fa melalui garis yang melalui a fa yang kemiringannya sama dengan f aksen a, yaitu turunannya f di a. Maka kita bisa melihat ada dua bentuk ya. Bentuk yang pertama di sini ada kurva ya. Misalnya kita akan mencari turunan dari kurva f ya atau kurva fx di titik a ya. Ketika misalnya kita memiliki satu nilai h yang semakin mendekati a ya atau semakin mendekati nilai 0 walaupun h-nya itu tidak 0. Maka kemudian kita bisa melihat ya bahwa jarak dari sini ke sini adalah h. Kemudian jarak dari titik ini ke titik ini adalah fa plus h dikurangi fa ya. Maka di sini kita bisa melihat ya bahwa turunan dari fungsi f ya di titik a itu sama dengan limit h menuju 0 fa plus h dikurangi fa per h ya, atau sama aja dengan gradien garis singgung di titik p ya. Seperti itu. Atau juga kemudian kalau kita menggunakan konsep yang lain misalnya dengan menggunakan istilah di sini ada suatu nilai x ya, ketika x-nya itu mendekati a ya. Maka fx dikurangi fa kita peroleh nilai ini, kemudian x-nya itu semakin mendekati a ya, sehingga di x itu karena dia lebih besar dibandingkan a, maka x min a merupakan interpretasi geometri dari sini ke sini ya. Sehingga ini pun sama kita anggap sebagai kemiringan garis singgung di titik P ya, atau kemiringan kurva di titik P. Nah, sehingga ya jika kita menggunakan bentuk titik kemiringan dari persamaan garis, maka dapat dituliskan suatu persamaan garis singgung yaitu ya dengan y min fa sama dengan f aksen a ya dikali x min a. Oke, masih ingat dengan rumus yang kemudian kita temukan di bangku SMP ya untuk mencari suatu persamaan garis singgung dengan kemiringan f aksen a. Misalkan Bapak punya suatu kurva fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 9. Nah, diminta untuk mencari persamaan garis singgung di titik 3, min 6. Maka di sini ya dengan konsep dari definisi turunan kita bisa memperoleh nilai f aksen p ya, sehingga nanti di sini diperolehlah ya dengan contoh yang sebelumnya f
aksen P itu sama dengan 2P min 8. Nah, karena kita mau mencari persamaan dari garis singgung di titik 3,6, ya, maka kemudian kita ya mensubstitusikan ya ke persamaan tersebut, yaitu persamaan yang tadi, yaitu Y min F3 ya sama dengan F aksen 3 X min 3. Sehingga diperolehlah Y plus 6 sama dengan min 2X ya plus 6. Sehingga persamaan garis singgungnya di titik 3, min 6 adalah Y sama dengan min 2X. Nah, ini cara mencari persamaan garis singgung di titik tertentu dari suatu kurva. Selain turunan merupakan tafsiran dari persamaan garis singgung, turunan juga dia sebagai tafsiran dari laju perubahan. Nah, misalnya Bapak punya bentuk seperti ini, ya. Nah, jika selang ya dalam suatu kurva ya di mana daerah asalnya dari X1 sampai X2, maka perubahan dalam daerah asalnya yaitu delta X sama dengan X2 min X1. Maka ketika X2 min X1 itu sepadan dengan perubahan juga yang ada dalam nilainya yaitu Y, yaitu delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1. Maka di sini kita bicara tentang laju perubahan sesaat dari suatu partikel misalnya. Nah, di sini didefinisikan ya sebagai limit delta X menuju 0, artinya selisihnya semakin kecil, tetapi tidak menuju 0, artinya bukan tidak sama dengan 0, tetapi menuju 0. Ya, dari nilainya yaitu delta Y dibagi dengan delta X. Maka kita memiliki limit X2 ya menuju X1 kemudian sama dengan Fx2 min Fx1 dibagi X2 min X1. Nah, ini merupakan turunan F aksen A adalah laju perubahan sesaat dari Y Fx terhadap X di X sama dengan A. Contohnya misalnya di sini ada suatu partikel yang kemudian dia bergerak ya dengan persamaan gerak yang diketahui misalnya Ft sama dengan 1/1 plus T, di mana dia merupakan suatu fungsi jarak terhadap waktu ya dengan T dalam detik dan S dalam meter. Nah, carilah kecepatan laju setelah 2 detik ya. Maka penyelesaiannya adalah sebenarnya kita mencari turunan F ya apabila T-nya sama dengan 2 ya. Karena di sini ketika kita bicara kecepatan dan laju ya, maka di sini kita bicara juga tentang turunan dari fungsi jarak tersebut. Maka dengan menggunakan definisi dari turunan kita bisa memperoleh ya F aksen 2 ya di mana waktunya T-nya sama dengan 2 itu sama dengan limit H menuju 0 dari F2 plus H min F2 dibagi H. Ya. Masukkan ke fungsi yang kita miliki yaitu 1/1 plus T sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Ya. Dengan manipulasi penyederhanaan aljabar sehingga nanti diperolehlah bentuk akhir seperti ini. Ya. Kemudian kita masukkan limitnya yaitu 0, maka diperoleh nilainya negatif 1/9. Maka ingatkan kembali, ada besaran yang dia memiliki arah, tapi ada juga besaran yang dia tidak memiliki arah. Ya. Nah, besaran yang kemudian dia memiliki arah dikatakan juga vektor. Tapi besaran yang kemudian dia tidak memiliki arah disebut juga skalar. Nah, negatif 1/9 ini dia didefinisikan sebagai kecepatan. Ya. Kecepatan setelah 2 detik. Ya. Dan ini sesaat. Ya. Maka dia memiliki tanda negatif, ya artinya dia memiliki arah, sehingga ini dikatakan juga dengan besaran vektor. Dengan besaran vektornya itu 1/9 meter per sekon. Tetapi jika ditanya lajunya, ya maka lajunya adalah haruslah dalam bentuk absolut atau harga atau nilai mutlak, ya sehingga lajunya adalah 1/9 meter per sekon. Karena laju adalah suatu besaran skalar. Ya, itu perbedaan antara besaran vektor dan besaran skalar. Nah, selanjutnya kita mulai dengan contoh ketiga, ya,
lanjut dengan contoh ketiga, yaitu dalam suatu dunia industri, ya. Misalnya kita berbicara tentang pabrik karpet, ya, misalnya karpet sejadah yang kemudian memproduksi sejadah dalam meteran, ya, kemudian dengan lebar yang tetap, ya. Nah, misalnya kita akan kita diberitahu ada suatu fungsi yang kemudian mendefinisikan biaya untuk memproduksi X meter karpet sejadah, ya. Misalnya fungsinya B sama dengan Fx rupiah. Maka apa sih makna dari turunan dari fungsi tersebut, ya, fungsi B tersebut atau F aksen X, dan apa satuannya? Kemudian apa makna dari pernyataan F aksen 100 itu sama dengan 8.000, ya. Di sini kita memiliki suatu fungsi biaya yang satuannya dalam rupiah, ya. Kemudian kalau variabel bebasnya dia satuannya dalam bentuk meter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa turunan dari F aksen X adalah merupakan laju perubahan sesaat, ya, fungsi B terhadap X, yaitu F aksen X memiliki makna bahwa laju perubahan biaya produksi karpet terhadap banyaknya meter yang dihasilkan. Nah, di dalam ekonomi, ya, ahli ekonomi biasanya menyebut ini dengan biaya marginal. Maka satuannya adalah rupiah per meter. Nah, dituliskan dengan F aksen X sama dengan limit delta X menuju 0 dari delta B atau selisih dari fungsi biaya marginal tersebut dibagi dengan selisih dari dua titik di dalam daerah asalnya. Untuk menjawab pertanyaan pada poin B, apa makna dari pernyataan F aksen 100 itu sama dengan 8.000? Maka kita bisa melihat, ya, di mana di sini adalah satuannya meter, 100 meter yang dihasilkan, ya, dari kain sejadah tersebut, maka laju pertambahan biaya produksinya adalah 8.000 per meter, ya. Artinya pada waktu X sama dengan 100 meter, maka B bertambah 8.000 kali dari X, ya. Di mana di sini menggambarkan, ya, biaya produksi marginalnya adalah 8.000 per meter. Nah, ini yang kemudian kita bisa interpretasikan dari turunan, ya. Kalau misalnya kita terapkan dalam dunia ekonomi atau dunia produksi, yang kemudian sering digunakan oleh ahli ekonomi, ya, untuk kemudian mencari suatu makna dari turunan itu. Nah, itu yang bisa kita pahami, ya, tentang definisi dari turunan, ya, yang kemudian dia memiliki beberapa tafsiran. Yang pertama, tafsiran sebagai kemiringan garis singgung di suatu kurva, atau juga tafsiran dari perubahan laju, ya, yang kemudian masing-masing memberikan interpretasi yang masing-masing. Nah, di sini terakhir nanti akan di sesi pertama ini akan diminta untuk berlatih, ya, untuk kemudian berlatih mengerjakan soal-soal yang diberikan, ya, yang kemudian mudah-mudahan bisa memahami tentang makna dari turunan itu sendiri lebih dalam, ya, sehingga nanti teman-teman bisa paham apa sih makna turunan, yang kemudian bukan hanya paham tentang bagaimana cara mencari turunannya seperti halnya di bangku SMA, tapi lebih paham secara lebih dalam tentang makna atau gagasan mengenai turunan itu sendiri. Karena kadang-kala dalam fenomena dunia nyata kita menemukan beberapa hal yang kemudian sebenarnya itu adalah fungsi dari turunan atau definisi dari turunan. Tapi karena tidak memahami secara dalam tentang gagasan ide awal dari turunan, sehingga tidak menganggap bahwa itu adalah turunan. Nah, ini mudah-mudahan bisa berlatih untuk mengasah kemampuan teman-teman untuk memahami turunan lebih komprehensif. Bapak cukupkan di pertemuan pertama ini, di sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.